Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki bulan Shofar, masih di awal begitu. Karena kalau tidak salah 16 itu udah mulai masuk Shofar, berarti sekarang ya sekitar tanggal 1 atau 2 gitu. Nah, kita sudah melewati bulan Muharram. Kemarin di mana bulan Muharram itu bulan yang termasuk kalau oleh orang-orang Arab, kalau kita bicara sejarah, bulan Muharram itu disucikan. Jadi kalau seandainya perang harus gencatan senjata itu harus berhenti. Kalau ada apa misalkan dendam mau membunuh antara kabilah itu di stop dulu gitu. Tidak boleh. Nah, sekarang itu dianggap semua selesai, masuklah bulan Shofar. Nah, Shofar itu terdiri daripada 3 huruf sofa ro. Ini pendek ya, cuman 3 huruf. Kalau bulan-bulan yang lainnya panjang. Nah, yang menarik di buku Abah Pangersa Abah Awas ini, kalau saya baca itu sofa ul kolbi ya, huruf sodnya, kemudian fa-nya adalah fana un nafsi, yang ketiganya ro itu riyadatun nafsi. Nah, ini 3 makna huruf ini itu apa? Berpedoman kepada arti sofar itu. Apa itu arti sofar? Ya, secara bahasa, dalam bahasa Arab itu artinya adalah kosong, nol, sifar ya. Nah, biasanya kalau di bahasa Arab jarang bilang bulan sofar ya. Kalau untuk sehari-hari kecuali bulan, untuk bilang itu sifar, tapi kalau untuk bulan sofar. Nah, bulan sofar ini dianggap kemerdekaan lah daripada bulan Muharram, karena bulan Muharram itu banyak larangan. Ya, apakah itu menurut peraturan eh, negara Saudi sendiri atau menurut adat pada zaman jahiliyah dulu. Nah, huruf shod yang pertama Abah menaruh sofaul kolbi karena ya berpulang kepada mana sofar, sifar atau zero. Nah, ini sifat harus dipunyai oleh orang yang berjalan atau sedang suluk gitu. Ketika kita berjalan menuju Allah, nah ini kita harus punya ini sofaul kolbi. Kenapa ini disebut sifat? Karena ada yang didawamkan. Apa itu zikir kepada Allah? Makanya sofaul kolbi wahuwa sifatul qaumil muttasifuna bihi an kadaratil ghaflati anillah. Sifat kaum ya yang suci hatinya ya daripada kotoran-kotoran lupa kepada Allah. Bagi orang sufi ya, seperti kita yang sedang suluk, gopla itu adalah merupakan hari lebih apa ya? Lebih lebih bahaya daripada hari kiamat gitu. Dan juga lebih bahaya daripada dukhulin nar. Sudah takut kita masuk neraka, nah ini lebih lebih takut lagi gitu. Jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Waduh, maka celakalah gitu ya. Cilaka bagi orang yang hatinya apa? Bagi mereka yang hatinya itu keras. Min dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Nah, manzilah atau kedudukan orang yang lupa kepada Allah, mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa gitu di dalam kesesatan yang nyata? Karena lupa kepada Allah berarti meninggalkan perintahnya, mengerjakan larangannya. Maka dijamin kalau orang yang lupa kepada Allah ya masuk apa? Ya masuk neraka. Bahkan asyadu min dukhulinar di dalam koidahnya gitu. Maka pada hari ini di bulan Shofar ya kita secara sadar maupun tidak sadar masih menyaksikan di masyarakat itu warisan misalkan
Jangan mengadakan pernikahan di bulan Safar. Jangan bepergian di bulan Safar. Ya, anggapnya bulan Safar ini sial gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat ensiklopedia sejarah, bangsa Arab ini punya kebiasaan apa pada bulan Safar? Pertama mengosongkan rumah ya untuk merantau dan berperang karena masa gencatan senjata sudah selesai nih. Safar bisa perang kan gitu. Nah, yang kedua, mengosongkan harta musuh. Artinya kebiasaan mereka yang suka memerangi suku lain dan menguras habis harta musuhnya, merampok, membegal ya. Nah, itu dimulai di bulan Safar gitu. Kalau Muharram nggak boleh gitu ya. Nah, sehingga ya saking dirampoknya begitu ya, karena Safar ini artinya silver, maka habis tuh harta musuhnya, nggak punya apa-apa lagi ya ketika merampok gitu ya. Nah, dari sejarah penamaan bulan Safar, maka ini merujuk pada potret aktivitas sosial ekonomi masyarakat Arab pada masa jahiliyah gitu. Ya sama sekali tidak ada hubungannya dengan keputusan takdir spiritual, aura mistis ya, ketentuan nasib sial yang melekat pada waktu tersebut. Nah, maka kita mendapat kemuliaan melalui pangersa Abah. Semua bulan disucikan. Loh, kenapa disucikan? Dari apa? Karena Abah mengatakan semua bulan Ramadan. Itu saya waktu itu termasuk kaget luar biasa. Tapi di situ saya apa ya? Mendapatkan petunjuk bahwa yaitu adalah haknya pengersa Abah. Kan semua juga laporan, semua bisa diperintah oleh Abah, gitu ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka bulan ini juga Abah bisa menjadikan semuanya bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang sial, semuanya bulan yang mulia. Makanya ikhwan dan akhwat mau mengadakan pernikahan, selamatan, mau umroh, dan lain sebagainya punya hajat, tidak apa-apa dilaksanakan di bulan apa saja. Nah, masalah yang utama yang terjadi di masyarakat kita adalah munculnya penyakit akidah yang disebut tiarah. Artinya merasa sial karena ada tanda-tanda alam atau waktu tertentu. Makanya kita enak nih di kesufian ya ikut Abah ini tidak ada hari yang sial. Tidak ada bulan yang sial, semuanya untung. Ya alhamdulillahilladzi faddolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, la adwa wala tiyarah wala hamah wala safar. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak ada tiarah. Tiarah itu merasa sial karena melihat burung atau tanda alam. Tidak ada kesialan karena burung hantu dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Nah, kalau di Indonesia ini banyak nih ya. Kalau misalkan ada burung gagak gitu ya, nah itu biasanya ada musibah. Nah, ini seharusnya kita luruskan gitu ya. Bukan mitos sih, tapi kebiasaan begitu. Yang berkembang di masyarakat. Nah, ini kita harus sampaikan bahwa Safar itu adalah makhluk Allah yang bernama bulan Safar, maka Allah muliakan seluruh bulan. Nah, melalui hadis ini Rasulullah memberikan benteng akidah yang kokoh kepada kita semua bahwa bulan Safar kedudukannya sama persis dengan bulan-bulan lainnya dalam setahun. Makanya kita dijelaskan lagi oleh pengersa Abah dijadikan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam bulan Safar itu ternyata ada sejarah-sejarah kemenangan Islam gitu. Ya, supaya apa? Menguatkan bahwa bulan Safar ini bukan bulan malapetaka. Nah, kalau kita menengok lembaran Sirah Nabawiyah, Sirah Nabawiyah itu kita bisa baca, bahkan wajib baca gitu. Kenapa? Karena panutan kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di situ semua ditulis. Dan itu banyak bukunya, ya. Ternyata sejarah mencatat peristiwa-peristiwa besar yang penuh kejayaan yang terjadi di bulan Safar. Yang pertama perang Abuad, ya.
atau Wadan. Nah, ini adalah perang pertama dalam sejarah Islam di mana Rasulullah SAW memimpin langsung pasukan muslimin. Nah, ini terjadi pada bulan Safar tahun kedua Hijriah. Ya, setelah hijrah, meskipun tidak terjadi pertumpahan darah yang besar, nah peristiwa ini menjadi apa? Pembuka wibawa militer muslim di mata kabilah-kabilah Arab dan orang-orang munafik. Sebelumnya pasukan militer muslim dihina. Apaan katanya? Ya, pasukannya sedikit, wah pasti kalah. Ya, kemudian kurang mahir berperang gitu ya. Walaupun memang ada beberapa yang ibaratnya mahir berperang ya, tapi ini dihina. Nah, maka pada perang Abwa pasukan musyrikin dikalahkan. Nah, ini menaikkan apa? Menaikkan wibawa militer muslim di mata kabilah-kabilah Arab pada saat itu. Walaupun Rasulullah sudah pindah atau sudah hijrah ke Madinah, itu tetap diikuti oleh orang-orang yang tidak senang dengan Kanjeng Rasul, tidak senang dengan Islam. Ada yang musuh dohir, kelihatan mata seperti kaum musyrikin kota Mekah. Ada juga musuh yang di dalam selimut. Siapa? Yaitu orang-orang munafik. Yaitu mereka siapa? Orang-orang kabilah-kabilah Yahudi. Contohnya ya Abdullah bin Ubay bin Salul dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang terjadi yang luar biasa penaklukan benteng Khaybar. Nah, Khaybar ini dijadikan pusat kekuatan kaum Yahudi yang selalu memata-matai dan mengancam keamanan Madinah. Ini troublemaker dulu nih. Jadi mohon maaf orang Yahudi itu kan ada yang ya troublemaker, ada juga yang baik begitu. Ya contohnya seperti di umat Islam juga sama, ada yang troublemaker, ya ada juga yang soleh gitu ya, soleh dan soleha. Nah, benteng Khaybar ini dijadikan sebagai base camp gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan mau melakukan makar itu mereka pergi ke benteng Khaybar. Nah, di bulan Safar tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya mengepung dan berhasil menaklukkan Khaybar. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Ya, diwahyukan oleh Allah, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Nah, disinilah terlihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menunjukkan keberanian luar biasa. Itu Pak, Bapak Ibu, gerbang benteng Khaybar itu diruntuhkan pada saat itu. Ya. Nah, Allah memberikan apa? Kemenangan gemilang bagi umat Islam di bulan Safar. Kejadian ini terus terang luar biasa. Kenapa? Karena membasmi orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut. Di mana-mana musuh dalam selimut itu ada Bapak Ibu. Ya. Di segala lini. Ya. Apalagi di peperangan. Apalagi di dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga. Pernikahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubro itu terjadi di bulan Safar. Begitu juga dengan anak kesayangan yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyid Ali bin Abi Thalib juga di bulan Safar. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau menikahkan anaknya, mau menikahkan adiknya atau siapapun yang akan menikah di bulan Safar silahkan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri dan Siti Fatimah menikahnya di bulan Safar. Meskipun di kita ada perhitungan falak ya, itu adalah suatu alat ya, namanya ilmu falak untuk mengetahui hitungan yang terbaik ya. Semua tanggal, semua bulan baik, tapi di situ dengan ilmu falak kita bisa mencari tanggal, bulan dan tahun yang baik. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, karena ini bulan Sifar, Abah memulainya dengan Safaul Qalbi. Kebeningan hati itu hati harus dibersihkan. Ya, dibersihkannya dengan apa? Dengan zikir jahar dan zikir khafi. Wah, kalau Bapak Ibu mah nggak bisa dibilang lagi. Rajin-rajin semua. Ya, alhamdulillahilladzi faddolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Paling sedikit habis sholat 165 zikir jahar.
Ya biasanya sih lebih ya, minimal 200 habis sholat, setiap habis sholat fardu. Ya maksimal sepuas-puasnya. Kata pengarsa Abah, ya nggak bisa dihitung begitu. Saya pernah mendengar waktu itu ada ikhwan, Alhamdulillah Abah, saya jikir habis sholat 1000. Apa kata Abah? Itu mah masih sedikit, masih bisa dihitung gitu. Artinya apa? 1000 kalau dibilang itu masih sedikit gitu. Makanya jumlah banyak itu tidak terhitung. Terus aja jikir disambung atau dibarengi, ya, dibarengi dengan jikir khofi yang tidak ada bilangannya. Nah, sofaul kolbi itu kemudian ada proses ya, kesananya yang disebut fanaun nafsi. Kalau memang hati sudah bersih, maka akan terjadi fanaun nafsi. Fanaun nafsi itu apa? Hilang dirinya. Yang ada siapa? Yang ada ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ikhwan, akhwat ya, akhwat bukan ikhwan. Itu ketika sholat ya, ketika mengangkat tangan untuk takbir Allahu Akbar, apa yang terjadi? Hilang dirinya, hilang nggak kelihatan, ya, tidak terlihat, seakan-akan hilang gitu. Kemana diri ini? Dan ketika itu ditanyakan kepada pengarsa Abah, Abah kenapa? Saya ketika sholat kok tiba-tiba hilang diri saya kemana? Nggak ada. Apa kata Abah? Itu disebut fanaun nafsi. Menghilangkan diri ini. Ya kalau udah menghilangkan diri berarti hilang egonya, hilang takaburnya, hilang riyaknya, hilang sum'ahnya, hilang diri ini. Yang ada siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ikhwan dan akhwat, ketika robito, apa yang terlihat? Syekh Mursyid, dirinya hilang. Maka kelanjutannya itu disebut fanaul mursyid, fanaul syekh ya. Nah, ini sering terjadi di kalangan ikhwan dan akhwat gitu. Itu namanya anugerah rezeki yang Abah kasih gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dipancarkan, dipantulkan tuh fanaun nafsi dan fana fisik. Ya kalau sudah mengalami ya alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini merupakan contoh atau merupakan output daripada dawam zikir. Nah, ini akan terjadi kalau ada riyadhatun nafsi, pelatihan jiwa. Makanya harus sofaul qalbi, harus apa? Harus bersih hatinya dengan riyadhah. Ini orang ini tiap ikhwan dan akhwat itu beda-beda riyadhahnya, ya. Ada yang langsung dikasih riyadhah, ada yang secara tidak langsung. Tidak langsung itu apa? Banyak ujian dalam hidupnya gitu ya. Kemudian disuruh zikir banyak. Ya, kata Abah kan, kalau mau apa-apa zikir yang banyak gitu. Yang ibarat kalau mau beli apa kan mesti punya uang. Dompetnya mesti tebal. Maka Abah bilang kalau mau apa-apa, zikir yang banyak. Sampai menjaminnya gitu pengarsa Abah kepada para muridnya. Lah, kita harus percaya. Kenapa? Karena beliau yang memimpin perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kita bisa lakukan gitu ya, ketika kita menjadi murid gitu. Nah, di bulan Safar ini, maka kita harus memperbanyak istighfar dan taubah. Ya, taubat dan nasuha gitu, jangan tobat sambel ya. Melakukan, kemudian tobat lagi ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan ibadah dan sholat malam. Masya Allah. Kalau ikhwan akhwat hilanglah. Karena apa? Ketika mengamalkan amalia mursyid dari mulai melek sampai merem, sampai di tidurnya juga apa? Ibadah. Gitu ya. Masya Allah. Tidurnya orang apa berilmu ya, itu lebih lebih berharga daripada tidurnya orang orang yang apa namanya, orang yang di orang biasa gitu ya, dan eh, orang yang bodoh gitu. Nah, kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah dan ibadah sosial. Jadi kita ikhwan dan akhwat,
saling tolong menolong, harus punya rasa. Kita di dalam toriko ini kan mengasah rasa. Kalau ada teman yang sakit, ya alhamdulillah bisa pada iuran, bisa pada apa namanya membantu walaupun jumlahnya tidak banyak. Kemudian juga menyatakan bela sungkawa atau menghibur orang yang sedang ditimpa musibah. Ini harus diasah terus gitu ya, dan insya Allah dan jaminan yaitu hati itu terasah terus. Kenapa? Karena dibersihin terus gitu dengan zikir jahar dan zikir kopi. Yang keempat, menjaga dan mempererat tali silaturahim. Dengan alhamdulillah dengan adanya ring ya, manakiban kita bisa bertemu terus gitu. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadin. Yang kelima, menuntut ilmu dan berzikir. Jadi jangan kita segan-segan untuk apa ya, bertanya misalkan kepada yang memang mumpuni ilmunya. Ya, kalau memang dan luar biasanya kalau orang Toriko ini bisa bertanya di dalam hati. Karena orang Toriko ini kan termasuk kategori orang yang mukmin, dan biasanya firasat mukmin adalah benar. Kenapa? Karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa bertanya secara dohir maupun batin. Itulah keistimewaan ya murid-murid pengersa Abah. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.